Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat suka duka yang telah kami lalui. Terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih buat rezeki yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih buat keluarga di sekitar kami Tuhan yang tetap mengasihi kami. Terima kasih buat setiap pekerjaan kami Tuhan. Baik buruk keadaan kami sepanjang tahun ini Tuhan yang pegang kendali. Kami bersyukur anugerah-Mu tetap ada buat hidup kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami sedetik. Terima kasih kami berkemenangan saat ini Tuhan. Rangkaian acara ibadah tutup tahun Tuhan pegang kendali dari awal sampai akhir. Urapi pelayan-pelayan Tuhan, urapi jemaat yang hadir, bahkan yang belum nampak hadir, bahkan yang tidak berkemenangan sampai saat ini. Tuhan kasih setia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari lawat urapi Tuhan ibadah tutup tahun ini. Kami ingin membuka dan mengakhiri tahun ini tetap bersama dengan pimpinan Tuhan.
terindah dalam hidup kami Yesus. Hanya Tuhan Yesus anugerah terindah dalam hidup. Pribadi yang sangat mengagumkan buat hidup kami, tiada yang lain, hanya Yesus. Tiada Bapa yang haleluya. Angkat hatiku tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati
sepanjang tahun ini kita mau tetap untuk saling mendoakan, terlebih kita mau berdoa buat pelayanan hamba Tuhan yang sepanjang tahun ini masih berdiri dan bertahan sampai saat ini. Amin. Supaya mereka tetap kuat dalam mengiring melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Bukan karena kekuatan beliau-beliau, tapi karena kekuatan roh daripada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah beliau, tapi hanya oleh roh Tuhan semesta alam. Amin. Kita pujikan pujian Allah. Bukan kuat, bukan gagah. Haleluya. Saat ini setia melayani Tuhan dipersilakan maju ke depan. Pak Yayu, monggo dari atas boleh turun ke bawah. Mbak Lucy, Ibu Lucy, monggo. Ibu Endang Guru, monggo Ibu Endang Guru. Manggil semua yang setia, monggo Ibu Endang Guru.
Dipersilakan maju ke depan. Mas Aldi, Bali Busi, Kembara. besar sudah menjadi berkat buat kita semua jemaat Galilea, amin. Melalui pelayanannya, melalui kasihnya. Terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan. Tuhan tetap tinggal bagi hidup kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan tetap menemani kami di masa-masa sulit hidup kami. Dengan proses
Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur terima kasih yang boleh kami naikkan Tuhan. Tuhan sangat baik buat hidup kami. Sebentar lagi beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2024. Kami akan melangkah ke tahun yang baru Tuhan. Kiranya kami tetap ada dalam pikiran Tuhan, tetap ada dalam tangan Tuhan, kendali Tuhan. Kami gak mau jalan sendiri Tuhan, dan kami tetap dalam genggaman yang luar biasa Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan dalam hidup kami sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kasih kemurahan yang Kau masih berikan kepada kami secara berlimpah. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang mengukir nama kami di dalam genggaman tangan. Terima kasih Tuhan, kami telah banyak memuji dan besarkan nama-Mu. Karena setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Di penghujung tahun 2024, kami ingin Tuhan, apa yang Bapak mau Bapak sampaikan kepada jemaat Galilea di tempat ini. Nyatakan kasih-Mu kepada kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan suara hati Bapak. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu. Urapi dengan urapan yang asalnya daripada surga, untuk menyatakan rahasia Injil Kerajaan Surga. Nyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Melalui firman-Mu pada saat ini, kami boleh dipulihkan, kami boleh diperbarui, kami boleh mendapat jawaban dan kekuatan yang asalnya daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik, sehingga benih yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus bekerja di antara kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita boleh berkemenangan, itu adalah kasih karunia Allah, anugerah yang luar biasa di penghujung tahun 2024. Hari yang terakhir kita dapat membekali diri kita untuk melangkah di tahun yang baru, tahun 2025. Biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan berfirman, barang siapa yang Kukasihi akan Kutegur dan Kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pada saat ini firman Tuhan akan ditaburkan. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan menyongsong tahun yang baru. Kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Untuk menghormati firman Tuhan, kita baca satu ayat ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan kita akan aminkan bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Silakan kembali. Firman ini berkata, ikutlah menderita. Berarti Tuhan mengajak kepada kita, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit. Pada saat kita mendengar kata prajurit, bisa laskar, bisa tentara. Seringkali asumsi kita kalau seorang prajurit itu ada medan perang, ada peperangan, ada senjata, ada komandan, ada karakter seorang prajurit, yaitu patuh, taat, nurut kepada komandannya. Seorang prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang tidak baik. Jangan menjadi prajurit yang tidak baik seperti pengikutnya Sambo, siapa yang Sambo atau apa itu yang di penjara.
tetapi Tuhan inginkan kita menjadi sebagai seorang prajurit yang baik. Saya dilahirkan dari keluarga, ayah saya adalah seorang TNI Angkatan Laut, jadi seorang prajurit, seorang tentara yang bertugas menjaga bangsa dan negara. Pada saat saya kecil, kalau ditanya pada saat saya SD, cita-citanya ingin menjadi apa? Karena figur seorang ayah saya, maka saya menjawab, aku ingin menjadi kowal, yaitu Angkatan Laut wanita. Pada saat itu bukan saya saja, tetapi keluarga saya, yaitu kakak saya dan adik saya, mempunyai prinsip yang juga pandangan seperti saya. Pada saat itu karena ayah saya seorang tentara, prajurit ini untuk menjadi seorang prajurit itu tidak mudah. Memang bisa dikatakan sebagai prajurit yang baik itu menderita. Kalau kita tahu seorang prajurit itu harus taat, mempunyai karakter taat patuh pada atasannya. Dan kakak saya yang pertama perempuan itu ingin menjadi seorang tentara wanita. Pada saya itu melamar, ada lowongan catang, calon tamtama, cabang, calon bintara, dia ikut. Walaupun polwan, dia mengikutinya. Sebelum mengikuti seleksi itu, kakak saya persiapkan diri, belajar renang, dulu ada taman tirta, belajar renang di Krida, belajar persiapkan diri untuk menjadi seorang prajurit. Pada saat seleksi, padahal kakak saya itu, yang perempuan itu kan gak seberapa tinggi, tingginya itu pas-pasan, 100, menurut dia itu diukur 155, padahal yang diterima sebagai tentara wanita pada saat itu minim 155 tingginya. Kakak saya nekat. Pada saat diukur, pada saat seleksi, kok nggak sama seperti biasa yang dia ukur, padahal saya loh ukurannya 155 tingginya. Pada saat diukur di situ pada saat seleksi, sama dia gini kan sama ya nyeleksi, padahal nggak nutup tingginya itu nggak nutup, nah beberapa senti, akhirnya nggak lolos. Walaupun nggak lolos, coba lagi, tapi ya nggak lolos, memang tingginya nggak sesuai, nggak diterima jadi tentara. Pada saat itu kakak saya yang kedua laki-laki mencoba menjadi seorang tentara. Laki-laki sudah mempersiapkan diri. Kakak saya akui olahraganya bagus, perawakannya juga bagus, tingginya juga kalau mencukupi kalau masuk tentara. Badannya juga bagus, gak kegemukan, gak kekurusan. Pada saat itu mendaftar, baik itu sebagai angkatan darat, sebagai polisi, sebagai angkatan laut, dia mencoba. Pada saat dites, saudara, tingginya masuk, tetapi pada saat suruh berjalan, kakak saya kan pinter poli, pinter pimpol, ya, suka ikut jalan Mojokerto Surabaya. Kakak saya itu suka gitu, kakak saya lagi. Pada saat dites berjalan, nah di situ dilihat saudara, bahunya itu sengklek karena banyak nyemes, jadi sengklek, nggak tegap, nggak jadi, gagal, nggak bisa jadi tentara. Akhirnya kakak saya, kalau tentara kan jaga negara, mundur beberapa strip, jadi menjaga mall, itu satpam. Gak jadi tentara, jadi satpam Wonojogo, pokoknya dia jadi satpam. Akhirnya kakak saya yang keempat, perempuan, tingginya dapat ideal badannya, juga mencoba saudara, mencoba untuk menjadi prajurit itu nggak gampang, ada kriterianya, tingginya dapat, ya, giginya harus sempurna, nggak boleh lubang, nggak boleh. Terus dia itu berjalan enak, masuk. Tetapi pada saat ujian di tes itu ada tulisan A, B, C, D gede-gede, jaraknya beberapa sentimeter gitu ya. Suruh lihat, pertama gedenya apa? B, ini apa? C, turun agak besar dikit, ini apa? M, bisa. Akhirnya kecil-kecil, kakak saya nggak kelihatan. Ini apa? Sepertinya S,
lolos seleksi saudara. Itulah seorang prajurit gak mudah untuk masuk. Akhirnya yang terakhir adalah adik saya laki-laki. Memang saudara saya itu banyak. Dan adik saya yang terakhir itu mencoba lagi. Badannya tingginya boleh, perawakannya boleh. Akhirnya dia itu yang mencoba jadi polisi, jadi angkatan darat, jadi angkatan laut. Pernah dia itu pantukir penyelesaian terakhir ya itu di luar kota saudara, menjadi Kopassus. Pada saat itu saya ingat ayah saya, dia pamit kepada ayah saya, Pak, aku mau pantukir di luar kota. Sebagai seorang ayah saya itu walaupun angkatan laut, tetapi orangnya itu jujur kacang hijau. Kata temannya Koni, lo Jojo, jujur kacang hijau. Jujur kok acur ya, nggak mau cari koneksi, nggak mau cari jalan ini enggak. Wis anaknya disiplin gini saudara. Kalah cacak menang cacak ya. Kasih sangat apa? Kalah cacak menang cacak. Berangkat. Adik saya ini seleksi terakhir di luar kota sebagai Kopassus. Setelah itu temannya itu ada yang nangis. Ditanya sama adiknya, aku nangis, bapakku ngedol sawah, ngedol sapi, aku gak lulus suruh pulang. Nangis, gak dapat hasil. Adik saya pada saat wawancara, ditanya saudara, sudah lulus semuanya, tinggal wawancara yang terakhir. Dia ditanya ini, kamu bawa apa? Adik saya bilang, saya gak bawa apa-apa, pulang. Gak tahu saudara suruh pulang, ya pulang. Akhirnya setelah di rumah, bapak saya, Pak, gak berhasil, gagal. Terus ada temen-temennya yang pernah jadi marinir, dia berkata, kenapa kamu kok gagal? Ditanya ya aku sama itu, si nyeleksi, kamu bawa apa? Terus kan jawab kok, ya aku gak bawa apa-apa untuk peseri bapak. Kalah cacak menang cacak toh, ya kata bapak saya. Terus dalam hati saya, oh yang menang adie, gak kalah, yang menang yang adie bukan cacak ternyata temannya berkata, oh kono gak ngerti, ngono itu deh jauh duwe, emang aku gak bawa duwe, gak disangoni bapak, ya gak jadi saudara. Seleksinya gagal. Terakhir pada saat umurnya sudah mepet, terakhir batas akhir umurnya itu sudah, misalnya batasnya 25 gitu ya. Adik saya itu batas yang terakhir, disuruh bapaknya nyoba lagi. Tetapi pada saat itu yang ada adalah catatan calon tamtama. Kalau jadi, misalnya jadi kopral, pangkatnya paling rendah di dalam pada saat itu angkatan laut. Nah, adik saya nyoba, Pak, tapi umurku itu wis terakhir, mungkin gak diterima. Kalah cacak menang cacak. Petuanya tetap. Akhirnya berangkatlah adik saya. Puji nama Tuhan saudara, diterima. Pada saat itu tes berenang, orang telat harus bisa berenang. Teman-teman suruh, ayo masuk. Dia nggak berani, nggak bisa. Saya nggak berani, kalah gugur. Lah adik saya lihat teman-temannya gugur, dia nyemplung aja waktu gilirannya dia nyemplung, walaupun nggak bisa renang. Akhirnya kelelep saudara. Walaupun nggak bisa renang, dia jebur aja. Kelelepnya ditolong sama yang jelas ini. Terus besok renang nekat aja, tapi lolos saudara. Walaupun nggak bisa renang, kalau dia nekat, itu ada nilai poin tersendiri, jadi dia lolos. Akhirnya sekarang menjadi angkatan, menjadi seorang prajurit dengan pangkat kopral utama saudara. Mau ini jadi sersan, tadi ajaran bapak saya, kalau cacat menang cacat, nggak punya memo, nggak punya channel, jujur, ya nggak bisa saudara. Bolak balik pendidikan itu tesnya itu gagal. Sampai saat ini masih tetap kopral, tetapi mungkin itu rencana Tuhan. Suatu saat saudara, ya, di sini dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Pada saat adik saya berangkat pendidikan, setelah lulus jadi angkatan laut, walaupun pangkatnya kopral, setelah lulus menjadi seorang prajurit. Pada saat pulang saudara, setelah pendidikan, badannya kurus ya, cowok gitu, karena di sana dilatih digembleng begitu rupa, menderita sebagai seorang prajurit yang baik Tuhan
sepatu, kepada komandan suruh lari, glosor, suruh mangan telur mentah itu dicampur sama nasi, harus mau saudara. Begitu penderitanya seorang prajurit, tapi pada saat menjadi prajurit yang baik, diajarkan oleh Tuhan seorang prajurit yang baik melalui proses yang begitu luar biasa, seleksi yang bukan mudah. Di sini dikatakan bahwa ikutlah menderita. Kalau Tuhan berkata, kalau engkau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Pada saat engkau ingin menjadi prajurit yang baik, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Sakit saudara, menderita. Tetapi Tuhan mengatakan, penderitaan yang aku alami, kata Paulus, adalah sampah, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukannya. Di dalam Matius ada suatu cerita sebagai prajurit yang baik. Ada seorang perwira kan di atasnya koprat, perwira. Di sini seorang perwira ini mempunyai pembantu, padahal pembantu saudara, rewang, asisten rumah tangga. Pada saat itu pembantunya sakit, seorang prajurit yang baik, perwira ini datang kepada Yesus. Karena melihat pembantunya ini sakit menderita, maka dia memohon kepada Yesus, Tuhan, tolonglah pembantu. Seorang perwira saudara datang kepada Yesus, Tuhan, tolonglah pembantuku, sembuhkanlah dia pada saat dia lumpuh dan sangat menderita. Tuhan berkata, ayo, aku mau datang untuk menyembuhkan pembantu. Tetapi perwira ini berkata, jangan Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Aku adalah bawang, di atasku masih ada panglimanya mungkin, jenderalnya mungkin, dan aku juga punya bawang yaitu prajurit. Kalau aku memerintahkan prajurit, pergi, maka dia akan pergi. Datang, maka dia akan datang. Dan aku berkata, kerjakan ini, maka dia akan mengerjakan sesuai dengan perintahku. Katakanlah sesuatu, katakanlah sepatah kata, maka aku percaya hambaku akan sembuh. Maka Tuhan memuji iman daripada perwira yang rendah hati. Dia berkata, tidak pernah aku temui iman yang sebesar iman perwira ini di umatku Israel. Perwira ini punya iman yang besar. Dan Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu, seperti perkataanmu, maka sembuhlah hamba perwira ini. Perwira yang baik. Dia tidak peduli pangkatnya perwira lain daripada adik saya, tetapi Tuhan memperhatikan iman daripada perwira yang baik ini. Maka perwira ini boleh melihat mujizat yang dinyatakan di dalam kehidupannya oleh Tuhan Yesus pada saat hamba daripada perwira ini sembuh dari segala penyakit dan penderitaannya. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebagai seorang prajurit ada harga yang harus dibayar. Kalau kemarin kita mendengar firman, kita harus berlari, gak sembarangan, harus ada tujuannya. Gak lari terus lari ke penonton, lari keluar dari gelanggang pertandingan, tidak. Harus ada tujuannya, yaitu garis finish. Kita bukan petinju yang sembarang memukul. Kalau gak ini memukul ring, kalau gak ini memukul wasit, malah di DO saudara. Kita bukan petinju yang sembarang memukul, tetapi kita juga seorang prajurit yang harus ikut menderita apa yang kita derita dalam dunia ini. Sebagai orang Kristen banyak sekali penderitaannya. Mungkin kita biasa-biasa aja, tetapi yang merasakan, karena kita sudah tahan uji, tahan mental, ya. Seorang prajurit yang berjuang itu pasti punya musuh. Kalau dia bertanding, bertempur di medan pertempuran, pasti musuhnya itu harus dikalahkan. Seorang prajurit gak punya senjata, nekat bunuh diri, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau mau ikut menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus, komandan kita. Makanya ada pujian di dalam Mazmur Kemenangan, Laskar Kristus
ujian cobaan yang kita alami di tahun 2024 kita alami, apapun itu, badai kehidupan, keberhasilan, kemewahan, kelimpahan, kekurangan, sakit, penyakit kita alami selama 1 tahun. Tetapi sebagai prajurit yang baik, Tuhan menjadi komandan kita. Kalau anak-anak sekolah minggu dikatakan, aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Siapa yang dapat melawan aku? Tuhan senantiasa memperlengkapi kita sebagai prajurit-prajuritnya Allah, prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Di dalam Efesus, Tuhan tidak membiarkan kita sebagai prajurit yang kosongan, saudara. Dia memperlengkapi kita. Di dalam Efesus 6 dikatakan bahwa sebagai seorang prajurit, aku memperlengkapi engkau. Kenakanlah, kalau kita pujikan-pujian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan sudah menyediakan, melengkapi kita dengan segala senjata yang menguatkan kita sebagai seorang prajurit yang baik, supaya kita tahan menghadapi musuh, supaya kita sampai kepada mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan mempersiapkan itu. Yang pertama adalah berdirilah tegak. Prajurit siap, harus siap. Gak boleh loyo, gak boleh lemes, gak boleh lemah lembut, letih lesu. Pada saat mungkin kita letih lesu sebagai prajuritnya Kristus, Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memberikan hati yang legowo, neriman, mengucap syukur, berterima kasih, seger meneh, karena Tuhan menjamin. Pada saat kita letih lesu, Tuhan ingatkan, berdirilah tegak sebagai seorang prajurit yang baik. Jangan lesu. Mungkin pada saat kita letih lesu, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang kedua, sebagai prajurit yang baik diperlengkapi Tuhan adalah berikat pinggangkan kebenaran. Kalau kita tahu film-film Romawi, bangsa Romawi, kalau dia berperang, ikat pinggangnya seperti baja, saudara. Berikat pinggangkan kebenaran. Artinya, ikat pinggang kita itu harus selalu kebenaran, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang patut dihukum, tetapi karena kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita peringati di hari Natal, yang datang sebagai manusia, visinya, misinya adalah untuk menebus saudara dan saya, sehingga kita yang tidak benar karena kita jatuh di dalam dosa, dan hukuman dosa adalah maut. Tetapi Tuhan berkata di dalam kita ayat hafalan kita, Yohanes 14 ayat dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran. Yang menjadi ikat pinggang kita adalah kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Dalam kebenaran itu senantiasa menuntun kita. Di tahun 2024 kita dituntun oleh Allah yang itu kebenaran. Di tahun 2025 nanti kita tetap berikat pinggangkan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, menjalankan kebenaran, dan tetap hidup benar sesuai dengan jalurnya Allah. Maka walaupun kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Tuhan berkata 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi ia akan bangkit lagi. Seringkali kita jatuh, tersandung pada batu yang sama, tetapi Tuhan akan mengulurkan tangannya mengangkat kita, supaya kita kembali ke jalannya Allah. Karena ikat pinggang kita adalah kebenaran, maka kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, membenarkan kita menjadi orang-orang yang benar. Dan di sini katakan bahwa bukan hanya berikat pinggangkan kebenaran, tetapi berbaju sirakan keadilan. Tentang keadilan ini, saudara, bahwa di dunia ini tidak ada yang adil. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Tetapi kita mempunyai hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini.
karena Dia satu-satunya adalah Allah, hakim yang adil. Pada saat tentang berbicara keadilan, keadilan ini artinya adalah memegang teguh kebenaran. Keadilan menjadi baju sirah kita. Sudah berikat pinggakan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, yaitu memegang kebenaran itu. Tidak kita lepaskan. Tentang keadilan ini saya punya cerita. Adik saya kan pangkatnya kopral. Dia mendapat tugas. Kalau dulu ikut kapal, yaitu bernama kapal Sambo, saudara. Kapalnya itu sudah tua, akhir ya, nggak bisa layar, bolak-balik bocor, kalau sudah tua di akhir. Pada saat karena kopral ada komandannya, adik saya selalu diperintah. Kopral itu tingkatnya rendah, diperintah ayo itu gosok kapale. Setelah panas-panas digosok, ayo dicet kapale. Ya gitu, nggak bisa layar kapalnya, nggak bisa karena sudah mau di akhir. Pada saat itu karena seorang kopral, akhirnya dia meminta mutasi ke daerah Bali. Di Bali sana dia disuruh menjaga wisma yang ada di Bali. Pada saat menjaga wisma, namanya kopral, menjaga wisma, di situ kan melayani jenderal-jenderal ya, yang pangkatnya lebih tinggi, harus hormat, saudara. Kalau di dalam angkatan bersenjata itu harus selalu hormat kepada komandan, patuh, taat selalu kepada komandannya, harus siap dan siap dan ya, harus gitu, siap dan harus gitu. Pada saat itu tugasnya di wisma menerima tamu-tamu. Kalau seorang jenderal, ono dulurku rono, siapkan kamar, siap dan ya, itu tunduk taat ya, walaupun siapapun dia yang mengatur wisma. Pada saat itu ada rombongan daripada Irian Jaya itu ialah senasri perempuan-perempuan. Lah, yang tertinggi adalah istri daripada Jenderal Irian Jaya, bintang 2, saudara. Di situ ada, di bawahnya ada istri daripada kolonel, itu tetangga saya sendiri. Ya, istrinya kolonel ini tetangga saya sendiri. Ya, teman kecil saya, tetangga persis dekat rumah. Istrinya adalah seorang kolonel. Pada saat itu singgah di Bali di wisma, di mana adik saya bertanggung jawab untuk menjaganya. Pada saat itu serombongan jalan senasri ini, karena ada istri daripada Jenderal bintang 5 ini bersama dengan tetangga saya, istrinya kolonel tadi, tahu bahasa yang jaga adik saya. Di Plokoto, saudara, minta ini, harus disediakan air panas, harus disetrikakan. Lah, adik saya kan nggak seperti itu perintahnya. Jaga ya jaga, untuk menyediakan kan nggak ada uang. Kalau nggak ada uang untuk akomodasi seperti itu kan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Di atasnya masih ada komandannya, sehingga pada saat itu adik saya juga ini tonggoku ya kan, dia lihat istri daripada kolonel tetangga saya itu cerewet, saudara. Wah, nggak bisa ini, harus gini. Akhirnya, saudara, karena nggak terima, sepertinya nggak diperhatikan karena memang pangkatnya lebih tinggi, adik saya nggak bisa berbuat apa-apa loh. Lebih memang keadaannya seperti ini. Harus gini. Tercerewet, saudara. Akhirnya nggak puas. Istri daripada jenderal yang pangkat 2 ini telepon suaminya di Sorong sana, Irian Jaya, telepon. Adik saya dimarah yang bisa-bisa, saudara, sama jenderal yang daripada Irian Jaya yang pangkat 2 tadi. Karena kopral ya, marah, dipisu-pisui, saudara. Bisa apa? Seorang prajurit bisa apa? Cuma ya bisa siap dan bantah ya nggak boleh. Karena seorang prajurit harus patuh, harus taat, harus nurut, siap dan. Pada saat diceritani saya, kok tegoe? Padahal kolonel, istri kolonel itu tetangga saya sendiri. Kok tegoe? Ya, karena mempunyai merasa dia itu pangkatnya lebih tinggi dari adik saya. Pada saat itu komandannya yang asli komandan dari Bali dan Pasar ngerum adik saya. Maaf, memang ini ya sabar. Misalnya apa? Jenderal
jenderal bintang 2, ya setelah adik saya dipisu-pisui, misu-misu komandannya, ya, karena pangkatnya lebih rendah, misu-misui saudara, yang marah-marah luar biasa, sehingga pada saat itu malam itu juga mereka keluar dari wisma yang dijaga adik saya itu ke hotel karena nggak puas. Akhirnya adik saya tidak berjaga lagi di wisma, mesti gitu saudara, kalau harus patuh. Ada ganjaran atau ada yo dipindah lah kemana ya, akhirnya adik saya sekarang di mes. Tetapi Tuhan itu baik. Kita punya komandan yang luar biasa. Kalau kita prajurit yang baik, komandan kita Yesus, Allah di atas segala Allah, pencipta semesta ini saudara, Dia adil. Di sini katakan berbatu siraman keadilan, Tuhan itu adil. Pada saat saya mendengar cerita ini, saya berdoa kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi, komandan saya laporkan kepada Allah. Menerima perlakuan yang tidak adil dari teman saya yang istri daripada kolonel ini, saudara, walaupun tetangga pangkatnya lebih tinggi. Adik saya cuma kopral, saudara, sebagai prajurit yang baik. Tetapi saya mempunyai komandan di atas segala komandan, panglima tertinggi kita Yesus, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan mengadakan pengadilan bagi mereka. Saya lihat saudara, sungguh Tuhan luar biasa. Tuhan kalau bertindak saudara, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun dia istri kolonel, tetapi Tuhan kita luar biasa. Saya melihat jawaban daripada doa saya sebagai prajurit yang baik. Walaupun menderita, asalkan kita taat, asalkan kita patuh, musuh kita pada saat kita berperang di medan perang, musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Musuh kita bukan darah dan daging, yaitu manusia. Musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan istri kita, musuh kita bukan anak-anak kita, musuh kita bukan mertua kita, musuh kita bukan bos kita, musuh kita bukan tetangga kita, musuh kita bukan rekan kerja kita atau siapapun yang di dekat kita. Tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat. Mungkin kita memusuhi diri kita sendiri. Tuhan berkata, sangkal diri pikul salib. Seringkali kita harus mengalahkan musuh kedagingan kita sendiri. Kita harus mengalahkan itu. Bukan darah dan daging. Walaupun di dalam firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau istrimu menajamkan engkau, jangan menganggap dia sebagai musuhmu, tetapi jadikan dia adalah bahan ujianmu. Kalau seorang murid akan maju ke naik tingkat, dia akan diuji, menghadapi ujian, menghadapi ulangan, dan itu ada bahannya. Pasti nanti dari halaman ini sampai ini bahannya, maka dia akan diuji. Setelah diuji, dia akan naik tingkat kalau lulus. Dan jadikan semua itu bukan sebagai musuh, tetapi Tuhan kasihlah musuhmu, dan jangan berbuat jahat kepada mereka. Kalau bisa berbuat baik pada musuhmu. Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia saudara, tetapi penguasa di udara itu musuhnya luar biasa, karena dia lebih tua daripada kita. Iblis banyak cara, tetapi Tuhan berkata, memperlengkapi kita. Kalau berbaju silakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berkasutkan, baik itu sandal, baik itu sepatu, berkasutkan. Mengabarkan Injil damai sejahtera, bukan mengabarkan gosip, bukan mengabarkan berita-berita bohong-bohong, tetapi kabarkanlah Injil damai sejahtera. Seperti amanah agung Tuhan Yesus pada saat dia akan terangkat ke surga, dikatakan, hei pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah apa yang kuajarkan kepadamu kepada
zaman. Perintah Allah untuk menyampaikan kabar Injil, kabar kesukaan. Kabar Natal adalah kabar kesukaan, kabar damai sejahtera, bukan kabar-kabar burung, bukan kabar-kabar tipu muslihat, bukan kabar-kabar yang menyesatkan, bukan kabar-kabar yang membuat kita itu miris, tetapi kabar damai sejahtera, kabar kesukaan. Kabarkanlah Injil itu selagi masih ada waktu, siap atau tidak siap waktunya. Kabarkanlah Injil, maka Tuhan akan menjadikan kita prajurit yang baik, kaki kita berkasutkan untuk kerelaan memberitakan Injil, karena tidak semua orang bisa memberitakan Injil. Ada yang takut, ada yang ragu-ragu, ada yang kurang percaya, tetapi Tuhan pada saat ini memberikan pengertian kepada kita. Kabarkanlah Injil, siap atau tidak siap waktunya. Dan yang kelima, perisai iman. Kita sudah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sinakan keadilan, berkasihkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Perisainya untuk menangkal panah-panah iblis, untuk menangkal segala senjata-senjata iblis adalah berperisaikan iman. Dikatakan dalam Ibrani bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kita lihat, kita imani bahwa iman itu harus teguh. Dari mana iman itu bisa teguh? Iman timbul dari pendengaran tentang firman Allah. Kembali pada firman Allah, yaitu Tuhan sendiri. Jangan kita mendengar apapun yang tidak membawa berkat, tetapi dengar firman Allah. Isi hidup kita dengan firman Allah. Setiap hari harus membaca firman Allah. Jangan tinggalkan firman Allah, supaya hidupmu tetap berperisaikan iman, yaitu iman yang teguh. Kalau engkau pada saat kurang iman, berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan menambahkan iman yang teguh. Karena semakin hari semakin dunia ini semakin jahat, tetapi engkau bersama Tuhan dikatakan ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus, komandan kita yang luar biasa, komandan kita yang adil. Kalau kita sudah memiliki perisai iman, yang keenam adalah ketopong keselamatan. Kalau kita tahu di dalam bahasa-bahasa Romawi, ketopongnya itu adalah seperti helm tetapi terbuat dari baja. Ya, kepala dilindungi dengan topi seperti helm tetapi terbuat dari baja, sampai ditutup mukanya ini juga terbuat dari baja. Itu namanya ketopong. Ketopong keselamatan, bahwa paradigma kita, pola pikir kita, apa yang di dalam pikiran kita harus keselamatan. Karena keselamatan itu menuntun kita, walaupun seorang suhu, seorang Budaisme yang menjauhi segala kejahatan, ingin masuk surga, tapi Tuhan berkata di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus ini bisa selamat sampai ke surga. Bukan sebagai seorang suhu, seorang yang bertapa supaya selamat, tetapi Tuhan menjamin. Pola pikir kita itu, cara pandang kita, pokoknya percaya Yesus selamat, sekali Yesus tetap Yesus selamat, saudara. Tuhanlah yang menjamin keselamatan kita, karena Dialah sumber dari segala sumber keselamatan. Hidup yang kekal sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma, gak bayar. Asalkan kita tetap berketopongkan keselamatan itu. Kita pikirkan, oh iya, aku sudah diselamatkan. Apa yang kita balas kepada Tuhan? Kerjakan keselamatan itu selagi masih ada waktu bagi kita. Kerjakan keselamatan itu, mengucap syukur karena dosa kita itu sudah ditebus, ditanggung di kayu salib. Tuhan adalah juru selamat kita. Misinya untuk menyelamatkan kita. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga. Tetapi karena Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu, keselamatan menjadi ketopong kita. Dikatakan bahwa yang terakhir adalah pedang roh, harus mempunyai senjata pedang roh, yaitu firman Allah. Kembali lagi di
Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman Allah biar kita tetap pegang. Itu adalah menjadi pedang senjata kita untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Katakan bahwa lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kalau iman kita tidak teguh, kita akan kalah. Pada saat Tuhan Yesus dicobai kepada murid, Tuhan mempergunakan firman Allah. Pada saat dia mempergunakan firman Allah, memperkatakan firman Allah, iblis lari, kalah saudara. Pada firman Allah begitu luar biasa. Pada saat engkau mengalami kesesakan, Tuhan memberikan firman-Nya keluar secara otomatis karena kita senantiasa memasukkan di dalam pola pikir kita itu firman Allah. Setiap hari membaca firman Allah, setiap hari mendengar firman Allah, maka iman itu timbul dan diperbarui setiap hari. Maka di tahun yang baru ini saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita diperlengkapi oleh Allah untuk tetap menjadi prajurit yang baik, prajurit yang siap berperang. Pada akhirnya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Suatu untel kata, biarlah kita tetap mempunyai prinsip sebagai ayat yang terakhir di tahun 2024 ini. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Ayat ini adalah menjadi kekuatan kita untuk melangkahkan kaki di tahun yang baru. Kita akan baca bersama-sama ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10, sebagai bekal kita untuk memasuki tahun yang baru. 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mungkin pada saat ini kau menderita sebagai orang Kristen, percayalah bahwa Tuhan kita melengkapi kita. Seperti yang kita sudah baca, kita sudah dengar, meneguhkan kita supaya kita tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga, menguatkan kita untuk tetap bertahan menjadi pengikut Kristus, prajurit yang baik sebagai prajuritnya Kristus Yesus, mengokohkan kita tetap kokoh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Pesan di akhir tahun, pegang firman ini supaya kita tetap mengandalkan Allah sebagai komandan agung kita, sebagai panglima tertinggi dalam hidup kita. Yesus yang sanggup membela kita detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan kita lalui. Suka duka, sehat sakit, tertawa menangis, kelimpahan kekurangan, keberhasilan kegagalan kita alami, menjadi cerita hidup kita di tahun 2024. Kini saatnya kita akan menyongsong tahun yang baru 2025 menjadi rahasia besar di depan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan lelah, jangan putus asa. Terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Selamat Natal tahun 2024. Selamat menyongsong tahun baru 2025. Bersama Yesus bisa. Kita akan balik berdiri. Kita akan pujikan pujian. Satu-satunya yang ku andalkan, katakan bahwa
Pak Oki pimpin kita dalam doa. Pada penghujung tahun 2024 ini dalam memasuki tahun 2025 mendapatkan satu program. Terima kasih. Panggilan untuk menderita sebagai seorang prajurit. Menderita dalam arti tidak memikirkan kehidupannya sendiri, tetapi memikirkan panglima kita, membela dia. Maka siap mendapatkan waktu. Firman Tuhan berkata berbila berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju silakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari senjata. Dan terimalah keselamatan dan perdamaian yaitu spiritual. Kalau kita rela menderita bersama dengan Dia, maka kita juga akan menderita bersama Dia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bu Pendeta yaitu yang telah memberikan berkat. Setelah pakai mulut bibirnya untuk memberkati kami semua dengan firman. Terima kasih Bapak, berkati yakin, berkati keluarga berkati yang tidak satu pun yang pakailah Yai untuk memberitakan ini menjadi berkat bagi banyak. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah disediakan oleh firman Tuhan, hibur. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik, dipersilakan hamba-hambanya yang akan melayani bersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang begini-begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Wulan pimpin kita dalam doa. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, baiklah dan mengambil nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau sudah mengenyangkan kami dengan firman-Mu yang indah. Dan kami dengar, kami renungkan pada malam hari ini. Bapak, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Ajarkan kami Bapak untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Bapak. Amin. Dan kami tahu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersatu bersehati, menyerahkan hamba-Mu yang mengedarkan pundi-pundi persembahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu itu, kesehatannya, pekerjaannya, kerinduannya terlebih di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kerjaan Tuhan selamat manusia, dan bersalin pasti mau selamat manusia. Ayat kedua Tuhan sudah sangat dan manusia membuat diri kalian dua saudara sepakat.
Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan Tuhan, ucapan syukur, tatangan, persembahan kasih atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur, berterima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Yayu, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, pergumulannya, kesehatannya, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di penghujung tahun 2024 kita ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kita sehat, kita kuat bersama-sama dengan saudara kita ya di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Banyak saudara kita yang tidak hadir ya pada malam hari ini, ada yang pergi, ada yang sakit. Kita doakan biar minggu depan pembukaan tahun, ibadah pembukaan tahun disertai dengan perjamuan suci, mereka bisa hadir di tempat ini memenuhi bangku-bangku yang kosong seperti biasanya. Puji Tuhan. Pengumuman yang selanjutnya jadwal ibadah. Mbak Gila, jadwal ibadah Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Tanggal 5 ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, tim musik, duet. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Sound system, SCD, Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini. Baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita juga lingkupi. Sungguh kami bersyukur Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, lautan dan surga. Tuhan yang pimpin ibadat kami yang kudus malam jam untuk mengakhiri tahun ini.
Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan. Kami bersyukur firman-Mu saat ini Tuhan, menguatkan kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, agar supaya kami menjadi pengiring Tuhan yang setia, tidak tinggalkan Tuhan, tapi tetap melekat di dalam cinta kasih Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Terima kasih agar supaya kami tetap mengiring Tuhan Yesus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Meterangkan firman-Mu ini kepada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami menyerahkan akan Mbak Yayu ke dalam tangan kuasa Allah. Dan Tuhan memberkati dalam pelayanannya yang setia, dalam pekerjaannya, di dalamnya senantiasa melayani pekerjaan Tuhan. Di mana ia berada, Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga. Terima kasih Bapa, perkenankan kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir, yang mereka banyak yang bepergian. Tolong Tuhan lindungi, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang sekolah kuliah dan saat ini ujian, yang saat ini dalam Tuhan Yesus makan yang kos Tuhan, tambah semangat belajar Tuhan. Terima kasih, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, jauhkan dari pergaulan yang jahat, memberkati orang tua mereka masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kuatkan kami, penuhi kami Roh Kudus. Terima kasih, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Walaupun ombak gelombang angin pun boleh datang menempa kami, badai boleh datang menempa kami, Tuhan Yesus jamah kami, pegang kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dan terima kasih anak-anak kami yang sudah diterima sebagai pegawai negeri. Ini atas karunia yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anakku yang senantiasa setia mengiring Tuhan, yang senantiasa setia melayani pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, berikan kami. Kami berdoa Tuhan bagi Tuhan Yesus, hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Di akhir tahun ini mereka boleh setia melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih para pendukung, para jemaat yang terkasih selalu mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Berkati mereka, beri kuat sehat, dijauhkan segala perkara Tuhan tidak kendalinya. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami, anak-anak kami, semua Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan rawat, Tuhan syukur, terima kasih Tuhan baik. Detik ini sampai saat ini, sampai akhir tahun ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dalam jam ini kami boleh Tuhan menyambut di tahun baru, tahun yang indah bagi kami, bagi jemaat kami di tempat ini. Tuhan beri semangat, beri kuat, naungi, lindungi, jaga Tuhan anak-anak kami, keluarga kami, cucu kami, cucu kami, bantu kami Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan terima kasih. Kami boleh merasakan kasih sayang daripada Tuhan. Bapa terima kasih keadaan kami, jamaah kami Tuhan. Jangan Tuhan perbolehkan kami jatuh terombang-ambing oleh ombak dunia yang penuh dengan kejahatan ini Tuhan. Rangkul kami, peluk kami Tuhan. Beri kami rukun satu dengan yang lain, dijauhkan
supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi pemerintahan Republik Indonesia yang terkasih tak berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba Tuhan yang lain bekerja Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat dibakar di salib Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami teringat orang-orang yang di dalam tahanan. Berkati mereka, kuatkan mereka, bahwa mereka tetap selalu bertobat menuju jalan yang benar dan boleh kembali keluar bertemu dengan keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan baik bagi kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati GP Galilea. Tuhan, terima kasih. Ampunkan kami Bapa. Kami seringkali melupakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, para menterinya pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR pusat sampai daerah. Berkati kota Surabaya kami, selamatkan kota Surabaya kami, anak-anak Tuhan di mana mereka berada. Naungi, lindungi, jaga, pelihara, dijauhkan segala perkara-perkara yang jahat. Tuhan, terima kasih memberkati persembahan anak-anak Tuhan tempat ini. Biar mereka menjadi berkat yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Memberkati Tuhan untuk renovasi Ka'bah yang kudus di tempat ini. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini kami boleh lebih semangat, lebih giat Tuhan. Bangkit Tuhan, dijauhkan segala perkara yang Tuhan tidak kehendakinya. Satukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Tuhan baik bagi kami. Terima kasih besar Tuhan. Kami dan tinggalkan ruangan yang suci. Sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan memberkati Tuhan akan suami kami, memberkati akan anak-anak kami, memberkati istri kami, memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan usaha kami, memberkati akan sekolah kuliah kami, memberkati buah kandungan kami, memberkati kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami malam jam ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
sukses. Iya.